Shalom, saya Poniman. Saya ikut Free Barat di Pakars. Saya ingin menceritakan pengalaman saya di akhir tahun 2014, tepatnya tanggal 30 Desember, di mana saya mengalami stroke ringan, pembuluh darah di kepala saya sebelah kanan pecah. Yang saya ingat, di sana ibu saya udah datang dan memeluk saya dan sambil bilang, "Oh tenang, mama udah di sini." Dan saya mulai lihat gitu ada orang-orang yang saya kenal selain keluarga saya, selain ibu bapak saya, ada teman-teman dari gereja, dari Pakars. Dan kalau saya ingat, setelah saya ngobrol dengan semua keluarga gitu, pertolongan Tuhan sungguh ajaib. Ya, yang pertama tadi pertolongan dari Ibu Doroti, pertolongan pertama ke rumah sakit itu sangat-sangat vital ternyata untuk orang stroke. Sampai terlambat dia bisa lewat. Yang kedua, mengenai perawatan. Jadi perawatan di rumah sakit itu ternyata ada saudara saya, seorang dokter yang sempat dihubungi lewat telepon. Dia ngomong dengan dokter yang ada di MMC. Dia yang mengguide, menuntun dokter MMC untuk melakukan tindakan agar menurunkan tensi dan pokoknya perawatan yang pertolongan pertama deh. Dan berikutnya masalah perawatan biaya rumah sakit. Sebenarnya harusnya saya dioperasi, direkomendasi dari dokter MMC itu saya pindah ke Medistra. Saya dengar dari orang rumah, dokter berkata pada ayah saya, pada ibu saya, "Tolong siapkan deposito 30 juta untuk operasi dan per hari 15 juta untuk perawatan anak bapak ibu," gitu kan. Bapak saya langsung bingung kayaknya, terus komunikasilah dengan yang saudara tadi, dokter dari Rumah Sakit Harapan kita, Dokter Karel. Nah, akhirnya kayaknya Tuhan kasih hikmat ke saudara kami ini, Dokter Karel, supaya dia dipindahkan ke RSCM, supaya kita bisa gunakan fasilitas BPJS ya yang dari pemerintah. Jadi Tuhan kasih hikmat ke Dokter Karel ini untuk kita ke RSCM. Tapi ada masalah lain ternyata. Begitu sampai RSCM ternyata karena saya sempat ngebandel di kantor, saya isi form BPJS tapi nggak saya kasih ke HRD. Jadi BPJS-nya itu belum diurus. Akhirnya puji Tuhan, BPJS-nya diurus online oleh saya punya saudara PA lewat internet. Dan lucunya waktu mau daftar kelas 3 dan kelas 2 nggak bisa masuk. Jadi harus daftar ke kelas 1 gitu. Namanya Mario. Ya, Mar, gue sebut nama lo nih, Mar. Mario bilang ke adik saya, Preti, "Aduh nggak bisa masuk nih yang kelas 3 mau kelas 2. Udah kelas 1 aja lah ya." Ya udah, akhirnya kelas 1. Dan akhirnya saya dirawat dan bersyukur waktu di kelas 1 itu ditanya gitu, "Bapak mau dokter siapa?" Ya saya sebut nama yang entah kenapa dari day one itu udah ada terngiang-ngiang gitu, disebut-sebut namanya Dokter Freddy Sitorus. Dan itu emang ternyata tuntunan Tuhan. Saya bersyukur banget waktu pertama kali Dokter Freddy nemuin saya, dia langsung bisa seperti menularkan semangat ke saya. Saya bahkan merasa seperti diperlakukan sebagai anaknya sendiri gitu ya. Makanya saya semangat. Dan akhirnya dirawatlah saya di kelas 1 mungkin sekitar berapa hari, 8 hari. Yang saya dapat bahwa adalah Allah sedang menerobos. Ya, tema gereja 2015, Allah menerobos. Saya mikir sih di akhir tahun, Tuhan, terobosan kayak apa Tuhan? Saya lebih berfokus ke ini ya, kerjaan, bisnis. Tapi enggak, ternyata Tuhan ingin menerobos saya terlebih dahulu secara spiritual gitu, secara roh, secara karakter. Dan saya emang hampir sepanjang tahun berdoa buat keluarga supaya ada pemulihan di keluarga. Dan Tuhan pakai momen ini untuk saya bisa ngobrol sama ayah saya, ibu saya, adik-adik saya untuk saya minta maaf. Ini momennya, saya di rumah sakit saya bisa ngomong sama mereka. Bahkan waktu di rumah ada hamba Tuhan yang datang dari gereja lain, sebenarnya entah kenapa dia digerakkan untuk datang. Dan di situ saya bisa cerita mengenai kerinduan saya itu supaya ada keselamatan turun buat keluarga kami gitu. Dan di situ hati saya plong gitu. Jadi bukan cuma di rumah sakit, sampai pulang pun Roh Kudus bekerja lewat anak Tuhan gitu, hamba Tuhan, supaya saya bisa cerita kerinduan saya ke orang tua saya, biar mereka dengar gitu. Ya saya sangat bersyukur banyak sekali anak-anak Tuhan yang datang doain saya sampai
di rumah sakit itu hampir tiap hari. Seminggu pertama itu saya ingat banget, teman gereja, ya teman orang tua saya dari Punguan ya, karena orang Batak ada Punguan dari bapak, Punguan dari ibu, Punguan dari dekat-dekat rumah, tetangga gitu, datang tuh. Ada juga saudara-saudara dekat datang. Tapi saya punya harapan orang tua saya, om-om saya, bapak Uda, Inang Uda, semua yang sudah begitu baik pada keluarga, mereka juga terima keselamatan. Dan saya sebenarnya dengar ya, waktu mereka datang, saya lihat mereka sudah mulai mereka hidup dalam Tuhan. Banyak yang udah hidup dalam Tuhan. Jadi saya bilang, oh Tuhan, Kau punya cara yang luar biasa lah. Saya speechless lah atas semuanya itu. Dan puji Tuhan hari ini saya bisa datang beribadah setelah sekitar hampir 3 mingguan lah absen di rumah Tuhan. Saya teringat firman Tuhan, Daud katakan, wah, dia bergembira ketika ada orang bilang sama dia, ayo mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kata-kata di Mazmur itu kayak tiba-tiba langsung muncul gitu. Waktu saya mau berangkat, saya berdoa malamnya sebelum ke gereja, Tuhan tolong berikan hari yang baik, hari yang cerah, supaya aku bisa beribadah di rumahmu. Dan itu terjadi, dijawab. Itu kesaksian saya. Semoga bisa jadi berkat buat teman-teman semua, bahwa Allah sedang melakukan terobosan. Tuhan Yesus memberkati. Salam terobosan. God bless.